Di tengah perang mencekam antara militer Israel dengan Hamas, kelompok pemberontak Houthi di Yaman melancarkan serangan ke Israel pada Selasa malam. Apakah perang ini bisa saja meluas? Kami akan bahas bersama Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI, Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, ya. Baik, Pak Yon, gelombang perlawanan terhadap Israel sudah terang-terangan ditunjukkan. Bolivia memutus hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian juga yang terang-terangan adalah penyerangan kelompok Houthi dari Yaman kepada Israel, kemudian juga Hizbullah Lebanon. Apa yang Anda cermati dari poros perlawanan terhadap Israel sampai dengan sekarang ini? Apakah akan semakin masif dan apakah ini akan menghentikan serangan Israel terhadap Gaza? Ya, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini ya, potensi untuk meluasnya peperangan di kawasan semakin tinggi apabila Israel tidak menghentikan serangan ke Gaza atau kemudian sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ancaman yang nyata memang berasal dari Iran, tapi kita tahu bahwa Iran memiliki proksi, di antaranya dengan Lebanon, Suriah, dan yang terakhir adalah dengan Yaman. Maka bisa dipahami bahwa kemudian kekuatan di Yaman yang direpresentasikan oleh Houthi memberikan ancaman kepada Israel apabila tidak menghentikan serangan ke Gaza dalam waktu yang singkat, maka akan melakukan serangan balasan, dan itu sudah dilakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini maka bisa jadi ya dari sisi selatan ya akan ada kekuatan yang mencoba untuk memberikan perlawanan ya penyerangan kepada Israel melalui Houthi, kemudian dari utara saya kira itu ada dari Lebanon dan Suriah. Nah, apakah kemudian Israel akan tetap fokus di Gaza? Nampaknya serangan-serangan itu akan mengusik ya keamanan di Israel, dan konsentrasi dari Israel akan terpecah karena potensi dari Lebanon itu juga cukup mengkhawatirkan. Nah, dari sisi ini saya kira ini sangat tergantung dengan Amerika. Apakah Amerika tetap memberikan dukungan kepada Israel dengan seakan memberikan karpet merah agar terus melakukan serangan, atau bisa untuk membujuk Israel agar kemudian menyudahi peperangan karena korban yang meninggal itu sudah sangat tinggi dan sebagian besar adalah dari masyarakat sipil ya, dan bukan dari tentara atau milisi yang diklaim sebagai musuh Israel, yaitu Hamas. Oke, Pak Yon, kalau konsentrasi atau fokus dari Israel terhadap Gaza atau terhadap Hamas bisa saja terpecah, bagaimana dengan sebaliknya? Kita contohkan seperti Hizbullah, milisi Lebanon yang terang-terangan menyerang Israel, seperti tadi yang Anda katakan juga. Apakah perlawanan ini bisa saja menjadi bumerang atau bisa berdampak pada risiko kehilangan kekuatan politik yang selama ini sudah dibangun oleh negara-negara yang melakukan poros perlawanan ini, kalau memang terlalu intens melawan Israel? Ya, ada dua hal saya kira yang bisa kita lihat ya, bagaimana daya tahan dari Israel untuk tetap ya melakukan serangan di tengah-tengah tekanan yang luar biasa dari dunia internasional. Artinya secara moral kekuatan Israel sebenarnya sudah jatuh untuk tetap melakukan serangan, kecuali dari aliansi sekutu yang memang sangat kuat ya, seperti dari Amerika dan juga negara yang lain, mungkin Inggris. Tetapi di dalam negeri Amerika juga sudah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Apakah diizinkan oleh Kongres Amerika memberikan bantuan kepada Israel dalam kondisi secara ekonomi juga belum kuat atau stabil di Amerika? Ini saya kira kondisinya juga akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Pada satu sisi yang lain, kekuatan Israel di dalam sendiri, kekuatan Netanyahu juga sedang mengalami serangan ya moral dari para pendukung ya yang pro terhadap perdamaian. Nah, ini kan artinya yang terjadi adalah kekuatan yang pro terhadap peperangan dan yang mereka yang pro terhadap perdamaian pada satu sisi itu. Nah, ditambah dengan semakin menguatnya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
yang itu memang menjadi bagian dari proksi Iran. Nah, ini Oke. saya kira menjadi ke depannya. Oke, Pak Yon, kalau memang perang ini diprediksi atau perlawanan terhadap Israel ini diprediksi bisa semakin intens dan juga semakin masif, bagaimana kemudian ini bisa berdampak kepada ketidakstabilan yang terjadi di Timur Tengah sendiri? Ya, saya kira ketidakstabilan akan terganggu ya, terutama potensi terganggunya suplai minyak yang itu ada di Laut Persia, berdekatan dengan Iran dan juga berdekatan dengan Yaman, ya, termasuk juga wilayah-wilayah itu yang cukup sibuk. Ini pasti akan mengganggu suplai minyak ke dunia internasional, termasuk negara-negara yang sangat tergantung dengan minyak dari kawasan Timur Tengah. Ditambah juga beberapa usulan seperti Libya juga sudah mengusulkan agar menggunakan kekuatan minyak untuk memboikot mereka yang secara terus terang merestui dan mendukung adanya serangan ke Gaza yang sekarang sudah memakan jumlah yang sangat besar dan itu dianggap mengarah kepada genosida. Nah, tentu kekuatan Amerika saya melihat tidak sekuat ketika Amerika sebelum serangan 7 Oktober ya. Karena pada waktu itu mereka hampir sepakat terhadap normalisasi, tetapi begitu kemudian melihat serangan balasan dari Israel yang membabi buta dan tidak mengenal ya membedakan antara sipil dan juga militer, maka sebagian besar pemimpin di dunia Arab nampaknya cenderung ya memberikan dukungan kepada Palestina walaupun tidak secara langsung, tapi secara psikologis itu bisa dirasakan antara rakyat di kawasan Timur Tengah dan juga pemimpinnya cenderung mengutuk serangan dan meminta segera agar dihentikan serangan Israel ini. Oke, artinya jangka panjangnya dari dampak serangan tersebut tidak hanya perang drone, kemudian kekuatan militer, rudal dan lain sebagainya adalah perang proksi. Nah, bagaimana Anda melihat posibilitas dari perang proksi ini yang akan mengancam? Ya, tentu perang ini juga ya akan mengancam ya, memberikan ancaman yang serius ya di kawasan Timur Tengah. Karena ada semacam upaya untuk memindahkan ya konflik atau peperangan Rusia dan Ukraina kepada kawasan ini yaitu di Gaza dan Israel. Karena itu tentu kita juga harus melihat ya perkembangannya ke depan dan eskalasinya semakin kuat dan Rusia dan Cina mulai melihat bahwa ya potensi untuk ya ikut dalam hal mengintervensi peperangan ini juga sangat kuat ya. Maka apabila serangan itu terus dilakukan, maka juga perluasannya tidak hanya Iran dan proksinya, tetapi juga proksi Iran maksud saya yang itu selalu berhubungan dengan Rusia dan juga itu berkaitan dengan Cina yang memiliki kesamaan dalam hal ini berperang atau memiliki konflik tinggi dengan Amerika. Nah, ini saya kira potensi meluas tidak hanya di kawasan tetapi juga bisa melibatkan di kawasan yang lain. Oke, jadi Anda melihat bahwa tidak lagi perang antara Israel dengan Palestina, tapi yang berada di belakangnya yang menciptakan kekuatan besar itu tadi ya Pak Yon ya, yang bisa berdampak panjang, efeknya panjang begitu. Baik. Ya, bisa. Silakan Pak Yon. Karena ada upaya semacam untuk memberikan hukuman kepada Amerika ya, terutama dilakukan Blok Timur dalam hal ini Rusia dan Cina apabila kemudian tidak segera bisa menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza dan ini ya potensinya semakin tinggi dan apabila tadi saya katakan tidak segera dilakukan deeskalasi, maka perluasan itu dalam waktu cepat juga akan terjadi karena melibatkan aktor-aktor di luar kawasan. Baik, terima kasih untuk analisanya Pak Yon Mahmudi sudah bergabung di CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.